Wah, ini calon kakak iparku. Kenapa kau juga kesepian? Ayo main di sini. Bukan urusanmu. Keluargamu akan hancur. Masih kasar begitu? Percaya atau tidak, aku akan tampar kau. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kalau kakakku tidak tertarik padamu, kau harusnya milikku. Pakaianmu hari ini seksi sekali. Aku tidak tahan. Kau harus membuatku senang, hahaha. Sesuai dugaan, Presiden wanita tercantik di Jinghai. Tubuh ini, wajah ini, Kakshan. Kau diversity. Oh, biar aku buka kamar atas. Hari ini kita harus minum sampai puas. Kurasa, tuanku tidak keberatan, kan? Dengar baik-baik, jangan macam-macam. Aku sudah punya pria, keluarga Li. Mimpi saja. Haha, apa yang kamu bilang? Orang tua ini pacarmu? Bercanda macam apa ini? Aku serius. Guru Oswe, kamu baik-baik saja di sini? Cari satpam saja. Bawa orang tua pula. Ini bisa jadi ayahmu. Guru Oshue, swear. Benar ini kamu? Aku pakar Guru Oksu. Sekarang giliranmu bicara sembarangan. Aku suka yang dewasa dan stabil. Peduli apa kamu? Walau lebih tua sedikit, tapi masih enak dipandang. Nanti kamu yang akan menyesal. Xiao Daming. Benar. Demeng. Tepat sekali. Keluargamu sudah jatuh dari kejayaannya. Dulu aku menghormatimu. Takut padamu. Sekarang aku ingin membantumu. Kira-kira aku biarkan orang tua ini membawamu? Kalau si tua ini menarik, pergi sendiri. Atau kubuatmu kehilangan segalanya. Dari tadi sampai sekarang, kau sudah menghinaku 3 kali. Semua ucapanmu. 3 hal. Anak muda, kalau tidak pergi, jangan salahkan aku nanti. Apa? Ulangi katamu. Kubilang anak muda, Mengger. Berani sekali kau bicara padaku. Kakeng Lo. Ini bukan Kakang Long? Ada APA? Orang tua ini berani merebut perempuan dariku. Sudah tua? Jangan sok jago, nanti nyawamu taruhannya. Lao Zhao. Kakang Long adalah orang penting Beijing. Katanya dulu dia pasukan khusus. Kalau begitu hati-hati, jangan sampai darahmu berceceran nanti. Lepaskan aku. Orang tua, ayo bertarung, berani lengah. Bocah tua, berani lengah saat lawan aku? Wah, bagaimana mungkin? Ayo, semuanya. Fan gun. Jangan kemari. Jangan paksa aku. Aku sudah lama keluar. Bocah tua, beraninya kau. Sangguaku. Kau. Antar aku pulang. Wah Nona, di mana rumahmu? Panas sekali, panas. Aduh, aku dikasih obat. Hati-hati. Pelen-pelen. Kuil obat. Kau harus bantu aku. Nona Gu, tenang dulu. Nona Gu, tenang dulu. Aku kepanasan, tolong. Bisa bantu aku? Ruoshue, kau ini Ruoshue. Ruoshue, apa kau pernah ke medan perang? Kau salah satu yatim piatu. Aku tak paham omonganmu. Tolong, aku sangat kepanasan. Paman. Apa aku tidak cantik? Kecantikanmu luar biasa, seperti bunga teratai. Paman, kenapa menghindar? Kau orang baik sampai akhir. Bisa bantu aku lagi? Kenapa obatnya sekuat ini? Aku akan membawamu tenangkan diri. Paman, kau masih lelaki? Main Vizier.
Paman tidak terlalu muda. Kenapa kesehatannya masih prima? Semalam dia hampir tidak sanggup. Kamu sudah bangun. Kartu bank ini berisi 1 juta. Anggap saja sebagai ganti rugi. Kita berdua sudah paham. Aku tidak tertarik uang. Kita anggap kemarin tidak pernah terjadi. Kamu menarik. Pertama kali ketemu orang tidak suka uang. Guru Oswe, ada masalah apa? Katanya kamu memikul Tuan Li. Tidak tahu kondisi keluarga Gu sekarang? I am sudah tiada. Kenapa masih polos begitu? Sudah selesai, lalu saya tutup telepon. Dengar baik-baik, segera pulang dan nikah dengan keluarga Li. Begini saja, semakin kau paksa aku menikah, semakin kecil kemungkinannya. Kebahagiaanku hanya di tanganku sendiri. Perkenalkan diri saja, nama saya Gu Ruoxie, usia 25 tahun, lulusan S3 dari MIT, Direktur Grup Ruosue, kekayaan miliaran. Jiliranmu? Nama saya Zhao Dameng, usia 50 tahun, sekarang satpam. Dulu. Sudah, tidak tertarik masa lalumu, sudah paham kondisimu, lumayan bisa diterima. Terima apaan? Sekarang ada hal harus kita lakukan. Apa itu? Kita nikah. Apa? Nikah? Karena mereka semua sudah resmi dan menikah. Masuk saja dan tinggal bersamaku. Tunggu, aku mau masak. Sup ayam. Akhir-akhir ini ki dan darahmu kurang. Perbanyak minum sup ayam untuk menguatkan. Hari-hari. Oak, lumayan enak. Sudah lama tak makan sup ayam sinak ini. Dik, aku belum tanya. Kau mau nikah denganku? Tak takut digosipin orang? Soalnya selisih usia kita. Paman, apa yang kau pikirkan? Aku tak bilang mau benar-benar menikah. Taming, Jerdy, obejita kara anak muda sekarang. Tadi cukup seru. Tapi bagaimana denganku? Aku punya sedikit kompleks Elektra. Waktu kecil, seorang paman menyelamatkanku. Aku tak pernah melupakannya. Lagi pula aku mandiri. Anak orang kaya di luar hanya suka hammer dan cemburu. Menurutku kekanakan. Aku lebih suka yang dewasa dan stabil. Lebih berkarakter. Hei, kalau kau ketemu paman penyelamatmu itu, mau kau nikahi dia? Kau tidak ke pesta 100 hari keluarganya? Pakai ini. Ini untukku? Iya, bukan. Cuma 2-3 juta. Tapi kalau paman berdandan rapi, pasti tampan. Kau sangat baik padaku. Apa kau benar-benar suka padaku? Apa yang kau pikirkan? Tak bisa murahan tapi laku mahal. Bagaimana hasilnya? Sudah lama tak pakai. Cukup bagus. Halo. Nak, ayah di sini. Mama jangan pergi. Shall we? Mama jangan pergi. Kau Zhao Dameng. Aku tak tahan hijab begini. Hari-hari bersama nenek ini sudah menderita seumur hidup. Dasar sampah tak berguna. Kita akan hidup dengan sampah kecil ini. Mama. Xiao Hui, mulai hari ini kita saling mengandalkan. Ayah. Mama tidak mau kita lagi. Nanti kalau aku sudah kaya, pasti aku baik ayah. Oke? WKWKWK lucu banget. Daging. Selamat. Terima kasih. Menantu, kamu beruntung bisa menikahi Xiao Hui. Suamiku Sishan sekarang direktur grup Ruosue. Gaji setahunmu berapa? Yari ini. Cuma segini.
Cukup untuk makan minum seadanya. WK. Ke depan harus minta tolong Om Huo ya. Wajib dong hahaha. Katanya ayahnya mau datang, kok nggak kelihatan? Ini hotel bintang 5, harus perhatikan penampilan. Satpam kampungan. Baju campaign camping Melilu. Mungkin pintu ini saja nggak bisa masuk. WK. Hey, dia pakai baju begini hari ini. Aku pernah lihat jas ini, harganya jutaan. Pasti sewaan. Iya, pasti kontrakan. Gaya-gaya padahal miskin. Baju Lau Sao hari ini oke nggak? Sekarang kerja di mana? Buah apa gaya-gaya? Tetap aja kelaratan miskin. Mana bisa saingan suamiku? WK. Aku datang lihat cucu. Siapa suruh pegang-pegang? Jorok-jorok, Genie. Jangan tulari cucu kesayanganku. Banier kata Lau Zhao. Lihat tuh yang datang hari ini. Siapa yang nggak ngincer 1,8 juta? Kamu kan cuma satpam tua. Waduh, KTV mana yang mau? Jorok-jorok gitu. Xiao Hui sekarang kerja sama dengan grup Ruosue. Masa depan cerah. Kamu cuma nodanya. Dirty? Cepat pergi dari sini. Xiao Hui kubesarkan sendiri. Kamu nggak berhak nilai hubungan kami. Ayah, No. Selamat, akhirnya kamu berhak. Maybach ini. NAK. Ini hadiahmu ya? Anak berbakat. Tahu juga menghormati ayah. parkirkan mobil. Apa ini? Kamu sudah besar ya, kuping nggak dengar? Aku suruh parkirin mobil. Apa katamu nak? Aku tidak mengerti. Wahahaha. Hei, bukannya kamu satpam? Bukannya itu kesukaanmu? Ah, benar. Tip, ya? Wahahaha. Apa ini cukup? Apa ini cukup? Anak, kamu suruh aku parkir mobil. Oh begitu. Dulu aku tak cukup perhatian padamu. Itu agar bisa bantu teman-teman mencari. Datanglah hari ini. Maksudmu apa? Aku tak tahu. Kamu cuma lihat aku punya uang. Mau minta dana? Kudengar kau juga menikah lagi. Musim semi kedua. Oke, WK. Aku temukan Lau Huo. Mata yang tajam. Bantu shall we, Magong. Tapi apa yang kau cari? Sao Dame? Sudah dapat cleaning service? Jangan bilang, satpam ini cocok jadi cleaning service. Hahaha. Ayah, semua yang kumiliki sekarang. Pemberian Paman Huo. Rumah, mobil, tiket. Tanpa Paman Huo, tak mungkin ada diriku sekarang. Tapi, demi hubungan ayah dan anak, aku tak bisa kasih mobil. Tapi, Paman Huo, kau bilang, apa grup Ruosue kekurangan satpam? Kurang. Pasti kurang. WK Lau Zhao. Dia menghabiskan hidupnya untuk ini. Aku malu jadinya. Hahaha. Astaga. Lau Zhao, gimana dengan istri ini? Hei, hahaha. Mereka semua kabur denganku. Lalu anak ini, hampir pakai margap. Hahaha, kalau aku jadi kau, dibunuh semua. Tapi aku hormatimu. Hidup memang sulit. Aku beri kesempatan untuk bangkit. Mau jadi kapten tim security? WK. Seumur hidup jadi penjaga. Lama-lama tetap jadi penjaga. Hahaha. Baiklah. Takkan halangi karirmu. Ini hadiah untuk anakku. Buatan tanganku. Aku pergi setelah antar. Sampah macam apa? Kotor. Anakku main-mainan impor sekarang. Shawi kau. Shawi. Pergi sana. Cepat. Jangan sampai anakku lihat. Itu menghina matanya.
Oke, nah. Mahasiswi tidak tinggal di SMP. Anak-anak tak bisa menahan diri. Aku pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Lepaskan. Waha Tsuesha, sekarang cuma bisa berdandan. Pesona masih ada sih. Bisa ajak pacar juga ke si Fire Can Simua Lehe. Wahahaha. Kenapa taktan? Hahaha. Haha. Ya ampun. Coba lihat, ini mirip lukisan terkenal dunia, kura-kura hijau. Wahahaha. Aku bicara denganmu, dasar anjing penjaga tuli. Gua emang lo punya mama. Waha. Lao Hua. Paman Huo. Paman juga ikut dalam pertempuran itu. Dan sebagainya. Mungkinkah nama kodenya Dian Huang? Dia, mungkinkah dia yang menyelamatkanku dulu? Ada apa denganmu, Tuan Gu? Di mana paman sekarang? Tepat di Hotel Kat. Baik, bawa aku ke sana sekarang. Ya. Huo Zishan, dengarkan baik-baik. Aku datang untuk melihat anak-anak hari ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kira kau bisa menyuap mereka. Kau adalah pemenang dalam hidup. Apa kau gila? Tahukah kau status Lau Huakami Zakaring? Dia bisa membuatmu dipecat dengan satu kata. Tak ada yang berani memberimu receh untuk mengemis. Sayang, Satpam gagal, Bernie Makam Dengengku. Bukan aku kasihan padamu, kau bahkan tak bisa masuk lewat pintu ini. Xiao Hui, ingat perkataanmu. Kau bilang suatu hari akan jadi orang sukses. Kau akan berbuat baik padaku. Sekarang ibumu orang luar. Datang menindasku. Kau tidak berkata apa-apa. Ayah, bukan aku tidak mau membantumu, tapi masyarakat ini terlalu realistis. Aku sarankan kau berlutut dan sujud 3 kali ke Paman Huo, buat dia memaafkanmu. Atau kau akan membuat Paman Huo marah. Bukan urusan ayah dan anak. Aku sudah berlutut dan sujud padanya. Aku takut dia tidak tahan. Hello, Paman. Aku sudah di hotel. Di mana Anda? Aku pulang dulu. Kau tidak perlu datang. Kau. Aduh. Kau pacar baru Sao Dameng? Ya? Bagus untukmu. Kau bisa lihat jenis orang tua seperti ini. Siapa kamu? Beraninya kau bicara begitu padanya. Siapa aku? Aku mantan istrinya. Cepat datang. Kau terlambat. Dia tidak bisa tetap jadi satpam. Ngomong-ngomong, mari kita lihat. Wanita seperti apa yang dicari pria tua ini? Bentuknya jelek dan tidak menarik. Jelek sekali. Taunt. Baik, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Wah. Ya ampun. Seperti kata pepatah, wanita 41 musim semi. Aku ingin lihat seberapa baik perawatanku. Wanita yang mana? Bandingkan dengan aku. Aku ini seperti labu bengkok dan kurma retak. Panggil aku tante. Seumur hidup, tak ada yang berani bilang itu padaku. Apa yang disiapkan Tuan Gu? Kirim ke pesta 100 hari. Aku ingin lihat rencananya. Baik, Tuan Gu. Aku peringatkan kau untuk berhenti. Jangan sentuh batas bawahku lagi. Batas bawah? APA. Hahaha, celana dalammu saja tak ada. Masih bicara batas bawah? Wahahaha. Sampah tua. Kau tahu sudah menghina Lau Huakami? Baru saja menghina grup Ruosue. Kau tahu akibatnya? Sudah kuberi kesempatan, kau sendiri tak tahu malu. Kalau membuat kekacauan begini, kau tak bisa mundur. Puas? Segera sujud minta maaf pada Paman Huo. Mungkin masih ada waktu. Tidak, sudah terlambat. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Menantu perempuan Lao Zhao akan datang. Surah dia telanjang untuk kita. Buat Simua senang. Kalau tidak senang, hahaha, dia bisa terus buka baju. Sampai telanjang bulat. Bagaimana? Haha. Wahahaha. Apa bagusnya yang bisa dia temukan? Pasti gerombolan kubis tua. Mungkin giginya sudah ompong. Jangan kotori mata kami. Hahaha. Bangkai tua. Sekarang kau tahu akibatnya tak menghargai aku. Kalau tidak menerima, konsekuensinya lebih dari sekadar telanjang. Aku akan cari beberapa pengemis tua. Lempar balik malapetakannya padamu. Kau saja tak bisa makan. Mau rawat sisa-sisa seperti ini? Hahaha.
Kalau masih berada Kazar, bukan temperan lagi. Berani kau pukul aku? Kau carry mati suamiku. Berani lukai istriku? Sayalan, tahan aku. Rupanya kau tak tahu jurang antara kita. Grup Ruosue adalah wilayah Lauzu. Hari ini akan kubut New Lempa. Tak ada yang berani gangwaku. Kalian semua berhenti. Apa kamu tidak apa-apa? Bukankah sudah kularang kamu datang? Apakah kamu merindukanku? Tidak bisa datang menemui. Ayah mertua, Aini. Dan ini adalah... Perkenalkan, saya istri Tuan Zhao Dameng. Ini surat nikah yang masih hangat. Mohon bimbingannya ke depan. Penampilan dan aura ini layaknya selebriti papan atas. Ini benar istrimu? Ini bukan calon ibu mertua. Mana mungkin wanita secantik ini? Tak ada apa apanya. Kau benar istri Zhao Dameng? Kenapa terkejut? Kemarin di telepon bilang aku jelek dan cacat. Tidak menarik. Panggil aku tante. Sekarang bandingkan. Siapa yang lebih pantas disebut tante? Benar juga. Liu Cuisia seperti tumpukan kosmetik. Sudah tua dan kusam. Kekulai buta. Semua tahu siapa yang lebih muda dan lebih cantik kan? Bandingkan dengan aku. Lihat perhiasan. Klinik kekanikan Tian. Lihat lagi kekik. Kaki ini hasil operasi. Payudaraku. Pak. Wajahku. Apa gunanya cantik? Kerasa kau bukan wanita baik-baik. Kau kan bukan peliker? Orang yang berani bicara begitu padaku, sudah kubuang ke sungai jadi makanan buaya. Kalau kau juga ingin merasakan dimakan buaya, aku bisa kabulkan. Nishan, beraninya si jalang ini memukulku. Tangani ini untukku. Sayal. Si tua ini bisa dapat wanita top. Aku lebih buruk darinya. Suamiku, aku bicara padamu. Ada apa? Aku akan telanjangi wanita ini. Sejad minta maaf di hadapanku. Hehehe. Wanita cantik di dunia ini harus bergantung pada orang berkuasa. Aku direktur grup Gusue. Position SI tua ini cuma satpam bau. Ikuti dia. Masa depanmu suram. Lebih baik ikut aku. Kami juga pria senior. Tapi aku lebih enak. Ahahaha. Istriku. Hahaha. Benarkan? Dasar tua bangka, lebih tak tahu malu darinya. Direktur grup Ruosue, bikin aku ketakutan. Direktur wilayah 11. Kalian takkan pantas melihat wajahku, dibanding paman guru Ruosueku. Kau bilang aku tak layak dibandingkan dengannya? Hahaha. Grup Ruoxiu. Selamat 100 hari kesehatan. Sekretaris Sang, kenapa kamu di sini? Aku tersanjung. Sekretaris Zhang Ruosue orang kepercayaan Presiden Grup. Siap tindakan mewakili Mr. Kalau Zhao Hui menarik perhatian MRGU. Kamu sedang beruntung. Mobil sport 2 juta, emas 5 juta. 10 juta tunau dan juga sai jai kuali zaman Chinhan. Ini kontrak grup Ruosue kami. Wah. Apa yang masih dilakukan anak itu? Sini ucapkan terima kasih ke Paman Huo. Hahaha. Paman Huo, tak kusangka kau berbuat segini banyak. Zhao Dameng, dengarkan baik-baik. Sekarang kita berbeda kelas. Apa gunanya cari cewek cantik? Sekarang bukan zaman lihat wajah lagi. Hahaha, sekarang yang penting kekuatan. Kekuatan, ngerti nggak? Beneran? Sayang, kita akan meraih kebebasan finansial. Iya, hahaha. Aku buru-buru, hadiahnya belum siap sempurna. Kalau belum paham, lihat. Nona Bao, ngomong apa kamu? Hadiah ini kamu yang siapkan. Buat apa kamu menyiapkan ini? Anak cucu punya rezekinya sendiri. Paman, kamu orangku. Bagaimana kalau begini? Alam tak bisa runtuh.
Aku ada pertanyaan lagi. Apa hadiah ini dianggap kekuasaan? Apa ada yang bisa kau beli? WK. Kamu benar-benar main drama. Aduh. Tapi otaknya ada masalah ya? Sekretaris Sang ada di tempat. Kalau mau main-main, tunggu Sekretaris Sang pergi dulu. Zishan Direktur Grup Ruoxu. Sekretaris Sang jelas datang untuk Zishan. Iya mereka ini. Berani bilang hadiah dari mereka. Mau mati kali? Wahahaha. Loh, Sekretaris Sang, Anda dengar itu? Menurut saya, mereka menghina grup Ruosue. Apa yang terjadi? Potong tangan kaki lalu buang. Wajar saja. Hahaha, beneran dah. Ini cuma pembangkangan. Tak peduli sedang bicara dengan siapa. Kenapa tak berletit minta maaf? Tidak. Enggak, Sekretaris Sang, kita sudah lama kenal. Mau aku minta maaf ke anjing penjaga? Buka matamu lebar-lebar. Siapa aku ini? Grup Ruoxu. Du Ruoxu. Anda Tuanku. Kau benar-benar buta. Berani-beraninya kau menghina kami, Tuanku. Apa Sao Dameng ini benar suamimu? Kalau salah, ganti saja. Maaf Tuanku, tak kisangka kau wanita yang begitu mulia. Kenapa kau suka dengan Sao Dameng ini? Mulai sekarang, kau bukan lagi karyawan grup Ruosue. Kau dekat. Shall we? Cepat bilang sesuatu, Paman Gu tidak jahat padamu. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Ternyata ayah punya hubungan dengan Tuan Gu. Bisa datang biar kami menghiburmu? Xiao Hui jangan terlalu materialistis. Keluarga jauh lebih penting daripada uang. Ayah, jangan pergi. Xiao Hui menyalahkanmu. Sudah kubilang, suruh bersikap baik ke ayah sehari-hari. Sekarang mau baik? Potensi peradangan, SI Mata Buddha. Keluarga Zhao tak layak untuk paman saya. Hei, Tuan Gu, sedang apa kau? Bergmas dan kita pergi. Aku salah, ayah. Ibu sudah datang. Aku siapkan dulu. Kamu naik duluan. Hello Zichu. Camarilla, sepupumu akan segera kembali. Siapa? Hei, kamu siapa? Sudah kukatakan ribuan kali, aku benar-benar tinggal di sini. Tante. Kamu masih. Tante, siapa yang berani jahat padamu, akan kubuat dia jadi janda. Cuma dia tak menyangka tante bisa membuatku tua. Masih ada mesum yang mengincarku. Kamu yang berani, bahkan tanteku berani ditindas. Apa yang kamu lakukan? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Ruoju, untung Zichu ada di sini. Kalau tidak aku tak bisa hidup. Jia Ibugu Ruoshua. Bukankah itu mertuaku? Ibu bukan, namanya Zhao Dameng. Dia satpam. Ruosue minta aku cari istri. Jangan-jangan dia. Tapi karakternya cukup baik. Ibuku suka mawar. Tunjukkan. Aciu, kakak Wang, pertama kali kita bertemu. Tolong diperhatikan. Sepertinya dia calon istriku. Kelompok cewek brengsek ini tak bisa jaga diri. Masih memikirkanku. Dia berbakti. Paman ibu, ini sebenarnya milikku. Ah, yang benar saja. Sekarang bukan waktunya untuk cinta. Konferensi pers besok dibatalkan. Katahu ini, Dibedakan. keluarga Li lebih dulu kontrak juru bicara kita. Mereka juga fitnah produk kita palsu. Jika terus begini, konferensi penandatanganan di Jinghai lusa, kita mustahil bisa ikut. Itu proyek kerja sama miliaran dolar. Aku ke perusahaan untuk aktifkan rencana darurat. Hei, adik, berhenti bekerja. Aku sudah beritahu Li Luoshen dan Li Xiao. Dia mau kasih kita kesempatan. Li Luoshen lagi-lagi ini. Aku kino beberapa selebriti. Mungkin bisa membantu. Baiklah paman, kamu kan satpam. Selebriti lain mana yang kau kenal? Lagi pula, kau tahu Bibi Li Luoshen? Itu nahkoda Jinghai penghancur kuil. Injak kaki saja laut akan gemetar. Sebenarnya aku, UPS. Baik, aku tahu kau ingin pamer. Aku kasih kesempatan untuk unjuk diri. Kau ikut mereka temui Li Xiao. Ibuku kasih kau kesempatan. Jangan cepat berjanji. Baiklah kalau begitu. Bagus, aku akan biarkan kau tinggal. Ibu, serius? Tentu.
Ruoshue, ayo kita masuk saja. Kenapa bawa dia ke sini? Kita ke sini bukan untuk berkelahi. Paman tunggu sebentar. Masuk dan rendahkan sikapmu. Jangan gegabah. Buick Castle Kilyargali, Killing Temple. Kau bisa lakukan apa saja. Pinai Lisean Damari yang terbaik. Manjerdi. Silakan masuk. Hai kau. Paman, dengar kata Ruosue? Jangan buat masalah untuk kita. Aku peringatkan kau, Ruoksu milikku. Jangan kira aku tak tahu. Ekspresi Ruosue aneh saat lihatmu. Kau tua bangka, kau tak mau ibu dan anak ini menderita, kan? Apa? Aku tak mengerti. Dukungan bisa besar atau kecil. Kalau bukan karena acara KTV lalu, aku tak akan persulit keluargaku. Setuju saja. Tuan Gu. Hai Tuan Li, ini sepupuku. Dia belum berpengalaman. Mau selesaikan bagaimana? Aku siap kapan saja. Ini harus diselesaikan. Tuan Gu memang cantik alami. Aku undang Tuan Gu untuk mencium pangsa lagi. Kereza kau bukan kay sini untuk selesaikan masalah. Kau undang aku cuma ingin memanfaatkanku. Bingo. Wanita yang kulihat takkan lolos dariku. Kak Li, aku dan Ruosue teman sejak kecil. Lihat wajahku. Lihat. Kau bukan siapa-siapa. Lihat wajahmu sendiri. Kakakku saja belum dapat jabatan. Sekarang giliranmu. Kalau berani bicara sembarangan lagi, sebuah melampu. Kekli, tolonglah. Gulung. Jangan sentuh aku. Dasar Lani Saksusi. Jangan kira gue nggak tahu. Lo main sama si tua bangka ini. Dia boleh, gue enggak. Tenang, gue lebih jago darinya. Kemampuan gue 100 kali lebih baik. Nggak dengar Ruosue nggak mau disentuh? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Dasar tua bangka. Lo cuma satpam kampungan. Dasar kecanduan. Katanya jagoan. Pukul sini. Pukul sini. Jangan bana dikuil. Mereka iblis pembunuh. Kita harus melawan. Nggak bisa lawan. Ayo pergi sebelum terlambat. Lo berani pergi? Kalau lo berani keluar, grup Ruosue nggak akan ikut penandatanganan. Lu hina, Ruoxiu. Masih ada cara lain. Aku temani kalau mau pergi. Mau tetap di sini? Aku tetap sama lo. Emang cuma bisa tidur sama lo? Tapi gue cuma mau sama lo. WK. Jangan norak. Seandainya, aku ini ipar lo yang sah. Mau main sama ipar sendiri? Nggak takut kena petir? Hahaha, ancaman lo. Masih ada cara lain. Ayo. Tergantung si tua ini sanggup apa enggak. Sejak bangkit dari Jinghai, aku tak pernah perlu menahan napas. Benda tua ini, satu-satunya saat. Kalau begitu kukatakan, ini mungkin terakhir kalinya untukmu. Ini? Kenapa Tuan Gu? Tidak penting. Akan kuajar kau. Perhatikan baik-baik. Hahaha. Pertama kali dalam bertahun-tahun, aku ingin membunuh. Paman, kau baik-baik saja? Minggir. Jangan berani bergerak. Keluarga gu rugi 10 juta. Kubelang. Mari kita lihat berapa 10 juta yang bisa dimiliki keluarga gu. Ini yang tersisa. Kau yang datang. Aku yang datang, tentu kau harus datang. Bukankah kau suka hibangan pada malam? Jika kau mendatangi benda tua ini, kau pasti takkan bisa menolak. Haha, ku beri waktu 3 menit. Kau hancurkan semua botol kaca ini. Aku akan cabut sanksinya. Dukungan tetap berjalan. El Ruoshue. Aku bisa bertahan. Tidak mungkin. Takkan kubiarkan kau berkorban sia-sia. Waktu mulai berjalan. Hahaha. Hei.
2 menit 59 detik, 2 menit 58 detik, 2 menit 57 detik. Haha 2 menit 56 detik. 2 menit 55 detik, 2 menit 54 detik, 2 menit 53 detik, 2 menit 52 detik, 2 menit 50 detik. Ya, mulai. Karena ada begitu banyak bekas luka. Katanya bekas luka adalah koleksi prestasi pria. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? How? Ayo, apa yang kamu lakukan? Penjaga keamanan brengsek. Aku tak bisa obati kamu. Teruskan. Jangan berhenti, hahaha. Senang, hahaha. Saudara, aku bersumpah atas nama Zhao Dameng. Aku tak akan biarkan kalian mati sia-sia. Paman, tidak, turunkan aku, kamu akan lelah. Paman baik-baik saja. Paman tidak bisa, kamu akan kehilangan kendali. Paman. Maaf, Paman, aku menyakiti Paman. Paman sadar. Sayang sekali, dia melewatkan botol terakhir. Kurasa aku akan menghabisinya. Tunggu, apa asalkan aku tidur denganmu, kau bisa melepasnya. Haha. Kau serius? Maka kuanggap ini janji. Kau tertidur dan ku sekali main denganmu. Nanti ku main lagi saat kau bangun. Hahaha. Nana, lembut sekali. Antang ruwashua pingsan. Nanti dia lihat sisi seksiku. Bisa berakhir buruk. Wang Jinyanak. Siapa yang takut mati, berani mengganggu urusanku? Sayal. Kau, bukannya sudah pingsan? Main denganmu, kau malah serius. Lepaskan aku. Lepaskan. Melepasmu? Sekarang giliran akan kutunjukkan neraka padamu. Siapa kau? Kau tak mungkin cuma satpam. Kau Raja Heel, Lord Hall. Kalau sudah tahu siapa aku, makin harus mati. Laporkan ke putra kedua Nahoda, dia punya. Lapake Nakoha, kami ambil rekaman CCTV untuk periksa penyebab kematian putra kedua. Sudah teridentifikasi. Tersangka pembunuh putra kedua adalah keluarga Gu Jinghai. Kilyarga Gu. Gu Ruosue sedang memikirkan ayahnya. Yang berkorban untuk kuil melawan Musa Azing. Aku masih mau kasih muka ke keluarga. Tak kusangka Luo Sheng kesayanganku berani mulai. Luo Shen, kau dibunuh hari ini. Dan tapi jangan khawatir. Konferensi pers keluarga Gu besok. Bibi pasti balas dendam untuk... Seratus master kuil pembunuhan Kaptim telah berkumpul. Parentelarangan telah dikiarkan ke grup Ruoxia. Beijinggan. Maksudku mengumpulkan seluruh kekuatan kuil pembunuhan. Semuanya. Kapten tidak punya token dari Tuan Dian Huang. Apa ini tidak mencurigakan? Dian Huangdu hilang kontak lebih dari 10 tahun. Kau ingin mengulanginya? Jangan khawatir, Tante. Aku akan balas dendam untuk... Ruwashua. Li Lu Oshentua, kau tidur dengan sepupuku? Bukannya kau harusnya lebih khawatirkan Ruosue? Apa yang kau tahu? Tahukah kau berapa harga tubuh Ruoksu?
Bangun, bangun. Jangan pura-pura mati. Lepaskan tangan kotormu darinya. Jika aku tidak mengambilnya, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau membuatku tidak nyaman, percaya atau tidak, aku akan mengembalikanmu ke perut ibumu. Kau. Ruashua. Apa yang kau lakukan? Aku di mana? Sepupu, aku manfaatkan Li Luoshen. Aku selamatkanmu saat ke toilet. Kau? Orang ini benar-benar tiba muka. Lalu si tua ini, Dia malah mengambil koin unggan saat kau koma tadi. mau meraba-raba tubuhmu? Orang makam ini akan jadi bencana jika dibiarkan. Sepupu, aku tahu kau anak berbakti. Aku ingin cari istri untuk bibiku. Tapi orang ini fisiknya sehat, tapi karakternya buruk. Istri apaan lagi? Bukan urusan penting. Si tua ini masih ngapain di sini? Pergi sana. Wang Xiao, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kuharap kau bisa menanggung biayanya. Cepat pergi. Tian Huang, akhirnya kau mau memimpin aula. Kuil pembina telah lama menentumu kembali. Tapi yang penting, kau buru-buru pulang dari luar negeri. Pimpinan cabang Jinghai mulai tidak jujur. Sudah waktunya memberi peringatan. Mengerti. Baik. Soal dukungan selebriti ini, aku sudah mulai tua. Aku juga tidak paham hal ini. Harus bicara dengan siapa? Ruashua. Berkat Zichu kali ini. Kurasa seperti kata Zichu, serahkan perusahaan padanya dulu. Sepupu, kali ini aku sudah hubungi bintang besar Liu Xiao. Lagi-lagi, kau sebagai wanita tak pantas Lebih cocok aku yang urus grup Ruosue. Sekali lagi, aku tidak membantumu selesaikan urusan keluarga Li. Tuanku dalam keadaan berat. Li Luoshen tewas dibunuh. Apa? Apa katamu? Zichu. Bukannya kau bilang akan menyelesaikan ini? Begitu caramu menyelesaikannya? Wang Zichu, tak kizangka kau berani membina Li Luosheng. Apa kau ingin membunuhku? Bukan. Aku tidak melakukannya. Mana mungkin aku berani? Oh begitu. Pasti si tua itu Zhao Dameng. Jadi ini harga yang dia minta ku bayar. Apa kita akan mati? Maksudmu apa? Pasti Zhao Dameng yang bunuh Li Luosheng. Dia yang mengantarmu pulang? Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku paham, sudah kukatakan, hanya paman yang bisa lakukan hal kejam itu. Hei, apa kau sudah paham situasinya? Sekarang Li Luoshen sudah dibunuh. Hanya dengan serahkan perusahaan padaku, grup, baru kita bisa selamat. Jangan repot-repot, pelan-pelan saja. Baiklah. Tunggu aku. Akan kulihat bagaimana kau hidup tanpaku besok. Tak kusangka pria seusia ini masih terjaga bentuk tubuhnya, lajang lebih dari 10 tahun. Bertemu aku, pohon besi ini mau berbunga. Damang. Kakak Wang. Sebut namaku, jangan panggil aku tua. Sini, biar ku seka untukmu. Aku dengar Ruosue bilang, kau dan istriku sama saja. Sebenarnya kita juga cukup berjodoh. Aku juga suka padamu. Kami janda dan yatim sudah lama hidup susah. Kakak Wang, maksudmu apa? Apa dia salah paham sesuatu? Diamlah, jangan sampai putriku tahu. Ini tidak baik. Paman, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena Paman, aku sudah dipermalukan binatang itu. Paman selamatkan aku lagi. Ini 10 juta. Ambil uang ini dan cepat pergi. Kuil pembunuh takkan melepasmu. Ruosue, jangan khawatir. Endorsement celebrity. Aku bisa atasi kuil pembunuh untukmu. Paman pernah jadi pengawal orang penting? Percuma. Mereka takkan dengar Paman. Kali ini aku akan atasi masalah endorsement sendiri. Hadiri langsung upacara penandatanganan lusa. Untuk proyek kerja sama besar. Lebih dari itu. Kali ini, aku bisa temui Tuan Dian Huang di konferensi. Dia idolaku. Jangan tanya dia tentang ayahku waktu itu. Oh, begitu, ya? Bisa saja. Ah, yang benar. Paman gimana? Kalau benar tak mau pergi, tinggal dan bantu rawat ibuku. Aku harus ke perusahaan. Ada apa ini? Dameng dan aku belum akur. Ruosue terlalu dekat dengannya. Ini.
Aku sedang cari 2 bintang besar. Kenapa kalian di sini? Dian Huang, kamu benar-benar tak punya hati nurani. Menghilang lebih dari 10 tahun. Tak ada kabar sama sekali. Apa kabar baiknya? Semua murah. Kuil pengobatan dan kuil kekayaan. Apa kau lupa? Sebagai raja dari semua kuil, kau mengurus 108 kuil di seluruh dunia. Tudangar, Kokari Bintang Besar. Kami akan segera tiba. Meski kami penguasa aula, tapi kami juga bintang penthouse ternama. Bagaimana bisa tidak dihitung? Aku khawatir kalian terlalu mahal. Kau membuat mereka takut. Ini Jinghai Yang Kessel. Tak bisa dibanding Walk of Fame di Amerika. Kenapa kau membenci kami? Nah, itu dia. Hei, kembali ke sini. Kau bilang mau pergi. Di mana aku bisa temukan 2 bintang ini? Acara akan segera dimulai. Ikut aku. Semua dipersilakan hadir. Konferensi penandatanganan grup Ruosue. Sekretaris Zhang belum dapat bintang. Yang mau ikut endorsement. Sudah ditanya, Takeda Sarapan. Dan, lihat, grup kita benar-benar hancurkan. Kalau sulit, biar aku yang urus. Sepupu, sudah lama aku bilang padamu, hanya aku yang bisa bantu grup Ruosue lewati masa sulit ini. Kutanya juru bicaranya, sudah ketemu belum? Sudah. Larangan itu belum terselesaikan, kan? Benar. Kalau gitu tanda tangan perjanjian alih saham ini. Aku yang akan memimpin grup Ruosue. Semua masalah ini bisa selesai. Asalkan kamu serahkan grup Ruosue. Kamu harus mengalah. Jangan bilang kamu sudah cari juru bicara. Kuil pembantaian sudah blacklist grup Ruosue. Artis mana berani terima endorsement sekarang? Selesaikan, kasih tahu caramu menyelesaikannya. Haha, Liu Xiaoli takkan tanda tangan endorsement denganmu. Bukan berarti tak bisa tanda tangan dengan aku. Bagaimana mungkin? Ini kan bintang besar Liu Xiaoli? Katanya dia menolak endorsement. Wang Sha sehebat ini, Liu Xiaoli saja bisa diundang. Tolong ya. Hentikan aku di panggung. Tidak apa. Grup Ruosue telah menguapkan miliaran. Kerugian adalah uang para investor. Kini hanya Wang Shao yang bisa selamatkan grup Ruosue. Aku yakin begitu tanda tangan endorsement. Dengan pengaruhku, saham pasti akan naik. Kalian dengar? Para investor tercinta, putuskan pilihan kalian. Tuan Gu, kau telah menghina keluarga Li, juga membuat kuil pembunuhan marah. Kami tak bisa lihat Anda hancurkan grup Ruosue. Kami tak hanya izinkan Anda alihkan grup Ruosue. Kami harus korbankan satpam tua sebagai Aku bersusah payah melatihmu. Kini kau kaineriaku. Wang Zishu, apa niatmu sebenarnya? Aku tak percaya kau bisa mengubah keadaan. Lu Zili. Pasti ada hubungannya dengan kuil pembunuhan. Ini semua untuk kebaikan perusahaan. Jika masalah agen tak terselesaikan, lepaskan saja perusahaan ini. Waktu tak akan menunggu. 2 menit. 2 menit lagi. Kuil pembunuhan akan datang. Waktu terus berjalan. Paman Gu bilang dia kenal banyak selebriti. Kenapa tak serahkan saja padanya? Kau mimpi apa sih? Aku sudah tingkat atas. Kecuali bisa dapat bintang internasional. Kalau tidak, kau tak punya peluang. Sepupu, mau ku zaangkan ide? Benda tua itu, tak perlu orang lain. Undang 2 orang saja cukup. 1 penguasa kuil Dewa Bulan. 1 master kuil Dewa Bayangan. Jika bisa undang keduanya, bukankah masalah selesai? Tak hanya hancurkan Liu Daxing, tapi juga hancurkan pisau merah? Wahahaha. Kuberkanda, mereka bintang kelas atas. Tak pernah datang ke sini. Bisa undang mereka, hanya keluarga berpengaruh. Bayarannya minimal 10 miliar. Meski paman bisa cari bintang TAPI Tak Berguna kalau bikin kilas ini, tapi mana mungkin? Buka matamu hari ini. Buka matamu hari ini. Ya Tuhan, ini bukan Luna, bintang internasional yang menguasai industri musik, atau ratu industri film pemenang penghargaan ini? Berhenti berhayal. 2 bintang internasional muncul bersamaan. Ini berita besar yang menggemparkan Grecia. Benar. Kalian tahu sendiri, mereka rival yang tak pernah bertemu. Tidak. Pasti aku salah baca. Aku salah lihat. Mustahil. Ini pasti palsu. Pasti palsu.
Siapa yang berani meragukan identitasku? Kami belum pernah menerima endorsement. Bagaimana mungkin ada di sini? Dua Muse, kalian pasti bukan diundang si tua ini untuk jadi juru bicara. Tentu tidak, kan? Dia yang mengundang kami. Ada masalah? Dua Muse, apa benar paman yang menemukan kalian? Tentu, paman yang mengundang. Kami pasti datang. Muses, mungkin kau belum tahu ini. Dia sekarang di grup Ruosue. Sudah dihancurkan dan kuilnya diblokir. Akan segera bangkrut. Jangan tertipu. Ya. Grup Ruosue di blacklist industri hiburan. Adayamlah, kami bicara atas nama siapa? Bukan wewenang kuil pembunuh ikut campur. Baik. Kalian semua diam. Kalian berdua mau endorse grup Ruosue? Pak Gu, saya mau bayar 5 miliar untuk endorse grup Ruosue. 1 miliar? 5 miliar. Saya investasi 10 miliar untuk endorse grup Ruos. Astaga, baru pertama kali lihat begini. Dua Muses bayar sendiri untuk endorse. Aku tidak bermimpi kan? Sepertinya grup Ruosue punya banyak masalah. Iya, kalian ini. Pamanmu ini, pilih aku. Paman pilih paman. Saya ingin anak muda yang memilih. Paman, bicara apa ini? Maksudku, Ruosue. Biarkan keduanya endorse grup ini. Karena kedua Muses sudah setuju, mari siapkan kontraknya. Hai tunggu. Dua Muse, mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Sekarang grup Ruosue adalah keluarga Li dari Jinghai. Dan dua kekuatan besar kuil pembunuh sudah diblokir. Kau tega membela satpam tua ini, dan menantang dua kekuatan besar? Dia cuma penjaga gerbang barang rongsokan. Jangan tertipu olehnya. Kuil bulangku tak takut keluarga Li maupun dewa pembunuh Jinghai. Lebih baik kau khawatirkan nasibmu sendiri. Lu Zili, kau hila, berani memprovokasi Dewa Bulan dan Dewa Bayangan. Mulai saat ini, kau di blacklist selamanya. Lagi-lagi satpam tua brengsek ini. Sepertinya Guru Ruosue sudah tak bisa diancam. Kalau sudah begini, Tinggal tunggulah sampai kuil datang dan lihat mereka mati. Minger, jangan halangi jalan. Mulai hari ini, duta grup Ruosue adalah Luna. Dua Muse. Sanggaman Galikan, rupanya kau meremehkan pisau merahku. inilah juru kemudi pisau merah dari kuil pembunuhan. Guru Ruosue. Kuharap kau masih kuat dulu. Dia setan wanita legendaris yang membunuh tanpa berkedip. Pisau merah. Pelaku pembunuh keluarga Li. Setelah kubunuh yang mulia dewa dan keluarkan larangan. Berani mengadakan konferensi dukungan. Tak pikirkan konsekuensi saat mengurus keluarga. Yuru Kemudi Merah, aku Wang Zhiqiu. Kita pernah bertemu di jamuan makan. Hahaha. Lalu apa kalau sudah melihatnya? Aku sudah hadiri banyak jamuan makan. Kudengar kau ada di pertemuan dengan Luo Shen. Itu tak ada hubungannya denganku. Tapi aku tahu pembunuh Li Xiao. Katakan. Kulihat sendiri dialah pelakunya. Kau yang membina Luo Shen. Ya, benar. Lepaskan keluarga Gu. Aku akan basmi kill ini sendiri untuk selesaikan ini. Dia cukup tangguh. Aku agak menyukai. Sebutkan namamu. Aku cari pengukir terbaik di dunia. Untuk ukir batu nisan. Zhao Daming. Zhao Daming bagus. Sekarang kau boleh mati. Hong Ren. Urusan ini tidak ada hubungannya dengannya dari awal sampai akhir. Aku yang melibatkan. Jika kau harus mati sendirian, itu akan jadi aku. Guru Ruosue, kau hila untuk barang usang ini. Berani-beraninya kau keluar. Tenang, dia tak bisa membunuhku. Lihat si tua ini yang tak takut mati. Kukira benar dapat 2 bintang besar. Ini tak terkalahkan. Bukan, kau mau pahlawan selamatkan gadis. Ya, kebetulan tak ada yang peduli padamu di sini. Ini pertama kalinya aku melihatmu mati dan berebut. Kau sudah mengetahuinya. Siapa yang mau mati di pedangku? Sudah kukatakan 1000 kali. Aku yang membunuh si brengsek itu. Aku siap tanggung jawab itu. Tapi sampai harus kepala kuil yang menghukumku. Baik, aku bahkan kenal kepala aula kuil pembunuh. Benar, kepala aula bilang akan datang TAPI akan selesaikan sebelum dia datang. Kepala aula, ketua pisau merah,
tak angkat telepon. Apa dia mau bunuh dulu baru main? Jika kuil pembunuh menghina junjungan, kita tak akan cukup untuk dikubur bersama. Siapkan mobil tercepat untukku. Hubungi ketua cabang terdekat dari Red Blade. Untuk hentikan dia melakukannya. Baik. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Haha. Lepaskan. Lepaskan. Ruoshue, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku besar dengan mengagumi Luo Sheng. Sejak wasiat terakhirnya sebelum meninggal adalah menemani malam perjamuan musim semi. Guru Ruoshue, aku akan mengirimmu untuk menemaninya sekarang. Kamu gila? Ini konferensi dukungan. Jika kamu turun, Berapa banyak orang tak bersalah yang akan terbakar? Justru lebih baik. Dengan begini, lebih banyak orang bisa menemani Luo Sheng. sepertinya kamu benar-benar gila. Sudah kukatakan, Chen Zongheng ada di sini. Bunuh atau potong di masa depan. Dengarkan baik-baik. Larangan membunuh. Ketua ruangan baru menandatangani larangan pembunuhan. Tenang saja, tunggu ketua ruangan yang melakukannya sendiri. Tidak. Aku yang akan menanganinya. Beraninya, kau langgar larangan membina. Itu tabu. Sampaikan perintah, hentikan kepala aula untukku. Sebelum urusanku selesai, jangan ada yang ganggu. Saya. Pisau merah, lebih baik kau mundur. Jangan carry masalah lagi. Atau kau tak akan tahu akarnya. Jangan cuma omdo. Akan kulihat keahlianmu hari ini. Masih jago ngomong? Ku beri dua pilihan. Lecet dan minta Cubana, atau terima 38. Jika kau selamat 38, semua selesai. Baik, sepertinya tak ada pilihan. Semoga kau jaga janji. Setelah 38ku, beres. Oak, Paman Gu tak mungkin tahan telapannya Ketua Merah. Katanya dia sudah jadi master. Paman pasti tewas. Ketua Merah, jangan keterlaluan. Sekarang negara hukum. Beresik, kau ngaco. Sekarang Cubana kau, tua bangka. Telapanku berisi 10 tahun latihan. Wanita ini memang berbakat, tapi aku belum bisa buka jati diri. Sayal, ini agak. Komandan Merah, kau benar-benar suka merendam. Kalau berani sebarkan kabar ini, tak takut jadi bahan tertawaan? Ambil ini. Sisanya biar aku yang urus. Baik, masing-masing satu telapak tangan. Sekarang akan kuantar kau ke alam baka. Aku muak bersembunyi di balik wanita. Hari ini akan kuperlihatkan pada mereka. Kenapa aku kena telapak kedua? Baik. Telapak kedua itu hasil latihan 20 tahunku. Orang biasa telengna remak simua. Kakek, kau harus bayar kesombonganmu. Kakak, Dian Huang. Wahahaha. Paman, lihatlah aku. Masih dengar suaraku, Paman? Tak apa-apa, hal sepele. Aku bantu kau banggan. Paman, kenapa kau begitu bodoh? Aku memanfaatkan. Mengapa masih baik padaku? Kenapa kau sebodoh ini? Ruoshue, kau Presiden Grup Ruoshue. Jangan menangis. Kau harus tetap angkuh. Paman, sekarang aku sangat menyukaimu. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau tetap hidup. Kau dengar itu? Benda tua ini tak pakai tenaga dalam untuk bertahan. Murni mengandalkan fisik. Bagaimana mungkin? Apa tubuhnya dari besi? Dewa pembunuh, kalau tidak datang lagi, terpaksa aku yang bertindak. Ayo, telapak ketiga. Telapak ketiga ini akan jadi puncak kekuatanku. Ketua Aula datang. Chen Zongheng, kau abadi, kenapa baru datang sekarang? Itu kan. Red Blade, berani kau langgar larangan membina? Kau ingin mati? Ketua keluarga, bunuh aku dan keluarga. Aku hanya ikut aturan kuil pembunuh dewa. Bertindak berdasarkan hukum balas dendam. Apa salahnya? Ulang lagi. Apa kodeku di kuil pembunuhan? Budi harus dibalas. Hormat. Kau tahu, siapa yang ukir aturan ini di kuil pembunuhan? Ya, Dian Wong. Berarti kau tahu siapa dia. Aku hanya tahu membunuh harus dibayar nyawa. Kuil pembunuhan salah satu dari 108 kuil Dian Huang.
Kau berani lawan aku? Tak tekat mereka Tuan Dian Huang? Atau keluarga Limau punah? Ketua, aku tak terima. Kenapa penjaga kampung Berani sentakil Yargali? Maka, Li Luosheng pantas mati. Li Luosheng hina perempuan. Korupsi. Dia pantas mati. Aku suruh Sao Dameng bunuh orang. Kenapa kau malah mau bunuh aku? Paman, kaulah dalang pembunuhan kuil itu. Paman, kau benar-benar yang menghancurkan kuil itu. Kau juga bisa bilang begitu. Pisau merah, kau masih mau melakukannya? Baiklah, karena ketua ruang sudah berkata begitu. Lupakan saja. Selamat tinggal. Tapi meski kubiarkan kau pergi, akan ada yang mengganggu. Guru Oswe, mimpi burukmu baru saja dimulai. Tunggu sebentar. Kau sudah menemparku 2 kali. Bisa pergi begitu saja, cuma mengusirku. Pantaskah ini? Paman, kita sudah membuat kesepakatan. Jangan carry masalah lagi. Jamara. Aku yang memadamkannya, agar dia tidak datang ke rumah keluarga Gunanti. Tua bangka, jangan sok jago. Aku sudah mengalah 3 poin. Kau kurang ajar. Baik. Mau apa? Langsung saja. Cukup kau terima telapak tanganku. Harus bagaimana lagi? Ide bagus. Akan ku coba kungfu kucing lumpuhmu ini. Telapak ini setengah dari kungfuku. Silakan terima. Telapak ini, tapi kemampuanku untuk melakukannya. Ambil saja. WKWKWK, kelihatannya aneh. Dia lemah. Orang tua itu pulang dan berbaring saat sudah tua. Jangan mempermalukan diri. Pergilah. Masalah sudah selesai. Aku akan. Ayo pergi. Kapten, apa kabar? Benda tua itu ternyata tersembunyi dalam kuil pembena. Tak pernah dengar namanya. Mungkinkah dia selamat dari pertempuran legendaris itu? Tapi katanya semua kalah dalam pertempuran dunia. Hanya Tuan Dian Wang yang selamat. Aku tak bisa balas dendam Luosheng di acara penandatanganan besok. Waspadai pria parubaya bernama Zhao Dameng. Benda tua, tunggu aku. Paman, bertahun tak jumpa tapi masih perkasa. Paman mau pelukan. Paman, Kamu harus menghargai diri sendiri. Paman, Harga diri. Kita harus berpelukan. Sebaiknya kamu jaga harga diri. Ada APA dengan anak muda sekarang? Baru digigit paman sedikit. Tak tahu maru? Dameng, apa kamu terluka? Ibu, kamu? Ruoswe, aku sudah dengar semuanya. Kali ini, berkat Dameng, meski krisis saat ini sudah teratasi, tapi bukan berarti keluarga Li tak punya orang. Li Xiaokun, putra tertua keluarga Li, adalah anak angkat Yo Yong Chang. Dia pahlawan sejati. Aku tahu, tapi meski begitu, aku akan hadir di upacara penandatanganan. Akan kutanyakan langsung pada ayahku Dian Huang. Apakah dia pengkhianat atau bukan? Aku tahu obsesi ini menyiksamu 10 tahun lamanya. Karena ini, keluarga kita juga dihinakan selama 10 tahun. Tapi konferensi besok tak sesederhana itu. Dengan sumber daya grup Ruoswe, kurasa memang begitu. Ku dengar dewa kekayaan datang ke dia harapan terakhir keluarga kita. Asal dia mau mendukungku, kontrak pasti bisa ditandatangani dengan lancar. Baik Hera, lebih mudah daripada melakukan. Tapi di mana kita bisa temukan rumah dewa kekayaan? Kau tak tahu? Ibu, akan ku coba semampuku. Nanti bila kontrak berhasil ditandatangan, ada pengumuman penting dariku. Kuharap ibu menyetujui. Paman dan ibuku seusia. Hanya untuk tegakkan keadilan bagi air. Ibu baru akan setuju pernikahanku dengan paman. Kau bicara soal pernikahan? Ibu sudah tahu semuanya. Sepertinya Xiao Sui akan umumkan pernikahanku dengan Dameng. Ini agak terlalu cepat, tapi si orang penting ini baik. Jika kontraknya benar-benar sukses, ini kebahagiaan ganda. Oke, cukup Dameng. Jangan perlakukan putriku sembarangan. Aku hanya punya satu putri. Kak Wang, maksudmu kita temukan dewa kekayaan? Kontrak sudah ditandatangani. Anda setuju dengan pernikahan ini? Tentu aku serius, tapi orang penting seperti dewa kekayaan sulit bertemu dalam kondisi kita begini. Belum tentu. Ayo, aku akan ajakmu ke suatu tempat.
Kenapa mereka berpegangan tangan lagi? Tante, bukannya wajar mereka berpegangan tangan? Tante, mungkinkah pernikahan yang kamu maksud dengan pamanmu? Tentu Dameng bisa cari wanita sebagus aku. Itu rezekinya. Wah, harisma kakak Dian Huang memang luar biasa. Segala usia. Lebih dari itu, ibu dan anak sama-sama menikmati. Aku tak sabar menunggu upacara penandatanganan besok. Paman, kenapa ini begitu mewah? Yang tinggal di sini pasti orang kaya atau terpandang. Sangat Lihat, ini rumah dewa kekayaan. Dewa kekayaan apa? Dari mana kamu tahu? Rumah dewa kekayaan di mana? Tak perlu banyak tanya. Aku ingin kamu temui dewa kekayaan. Suruh dia membantumu. Paman pernah jadi satpam rumah mereka, tapi satpam tetap saja satpam. Dewa kekayaan takkan dengarkanmu. Rapat penandatanganan besok sangat penting. Jika gagal, aku akan kena masalah. Siapa berani masuk tanpa izin? Bagaimana cara? Ini aku. Bagaimana aku masuk? Dian Huang. Paman tua. Paman ini biasanya tenang. Ada apa hari ini? Gadis itu tahun lalu sudah ketemu, tapi dia salah paham soal kematian Lao Gu. Semua akan terungkap besok. Tapi hari ini jangan bocorkan identitasku dalam keadaan apapun. Menjadi hihihi. Ya ampun. Ruoshue perkenalkan. Ini rekan seperjuanganku Wang Chai. Wang Kei. Bukannya namamu Wang Chai? Namanya terdengar agak. Ya sudahlah. Oh, begitu. Kamu tinggal di rumah dewa kekayaan. Berarti kamu kepala rumah tangga dewa kekayaan. Kalau begitu, Anda pasti pilihan dewa kekayaan, ok? Ya, pelayan-pelayan. Kakak dan kakak ipar, ayo masuk ke dalam. Silakan. Oh. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya ampun. Duduklah. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kamu juga duduk? Pesaing terbesar kali ini dia adalah anak angkat Yo Yongchang. Dia Li Xiaokun, penerus keluarga Li. Dua kekuatan besar pemerintah dan bisnis bersatu. Khawatirnya dewa kekayaan takkan membantu. Jangan terlalu dipersulit, pelayan dewa kekayaan. Zhou Yongchang itu bukan apa-apa. Berani-beraninya dia mengganggumu, aku akan hancurkan gedung gubernurnya. Hey pelayan Wang Kai. Perhatikan status Jangon Main Serang Terrace. Ya, kakak ipar, tenang. Aku akan bisikan ke dewa kekayaan. Dia pasti akan mendukung. Hancurkan para brengsek itu. Bisikan. Dia tidak mendengarkan. Kenapa kamu gugup? Angin lalu. Paman, teman lamamu tidak bengkok? Oh, begitu. Apa hubungannya dengan dewa kekayaan? Dengar baik-baik. Orang tua ini sangat tegas. Setelah istrinya menikah, dia melajang bertahun-tahun. Mangkingka. Tegas-tegas. Lurus. Sangat tegas. Wah. Hei, ibumu juga janda kan? Kurasa mereka cocok. Oh, kakak dan kakak ipar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tidak bengkok? Mungkin tidak. Jika kuberikan ke kakak ipar, kakak pasti akan senang sekali. Kalau kuberikan ini ke kakak iparku, kakak itu pasti takkan terima. Hei, hahaha. Pertemuan pertama dengan kakak ipar, tak ada yang bagus untukmu. Yang ini, ambillah. Dengan ini, kau bisa gerakkan semua kekuatan dan kekayaan kuil kekayaan. Istana gubernur mengancammu. Hancurkan istana gubernurnya. Lalu keluarga Li berani mengganggumu. Bantai keluarga Li-nya. Ini perintah dewa kekayaan.
Aset miliaran bisa digerakkan seketika. Ada puluhan ribu orang berpengaruh. Ini benda terpenting di kuil kekayaan. Aku tak berani memintanya. Aku tak berani memintanya. Hei kau. Apa kau bodoh? Kenapa jujur sekali? Kau mau bagi-bagi semua? Oh, kakak ipar ini. Dia bukan orang luar. Ini barang milik dewa kekayaan. Kau bukan dua kekayaan. Kenapa tak dikembalikan? Tunggu. Tunggu sebentar. Apa otaknya bermasalah? Mungkin rusak saat perang dulu. Hahaha. Kakak ipar dengar grup Ruosue akan ikut upacara penandatanganan. Tanda tangan kontrak dengan kuil-kuil. Kau harus siapkan dana cukup. Sudah kudapat 15 miliar dari Luna dan Shadow. Dasar dua orang malang itu. Maksudku, masih kurang, kakak ipar. Aku punya kartu emas hitam Centurion. Bisa tarik 100 miliar. Ini, ambil. Pakai semaumu. Ayo, ambil. Ini, hei. Bisakah kau minta ini? Kepala rumah tangga Wang Chai mengelola proyek investasi dewa kekayaan. Ini bukti proyek investasimu bagus. Makanya mereka mau. Kasih kartu emas hitam suami putih ini. Jangan hianati kepercayaan dewa kekayaan. Baik, aku ucapkan terima kasih ke Kepala Wang Chai. Baik. Ok. Tuanku dalam masalah, Istana Gubernur menyita grup Ruosue. Kita didiskualifikasi dari upacara penandatanganan. APA. Aku segera kembali. Permisai. Saya ada urusan lain. Permisai. Ailon. Hei kakak. Aku tidak ambil kontraknya. Minaret. Sekarang makin banyak pihak terlibat. Bersiaplah. Ya. Ayo. Beritahu kuil kekayaan untuk patuh perintah. Hubungi semua yang bisa. Suruh komandan ibu kota menghadap. Besok saya ke acara penandatanganan. Ya. Saya land. Hahaha. Tuan Li. Selamat datang Gubernur Muda. Selamat datang Gubernur Muda. Istana Gubernur punya perintah. Grup Guxu dilarang ikut proyek kolaborasi Pantheon ini. Apakah grup Ruosue ada di sini? Ayola. Saya takkan menyerah sebelum jelas. Masuk dan periksa. Silakan. Zayulian, upacara penandatanganan seharusnya tetap. Lawang kami. Mereka semua di sini untuk mendampingi. Ya. Siulian, ayo pergi. Ayo. Xulian, ku dengar grup Ruosue kalian disita. Berani-beraninya kalian datang? Benar. Pergi saja. Ayo. Bukankah ini kartu emas hitam Centurion? Kartu emas hitam. Keluarga kami bukan pengecut. Meski disita, dengan kartu emas hitam ini, grup Ruosue masih punya peluang menang. Bagaimana dengan manusia salju Guruo? Dia berani memutuskan pertunangan dengan Dan Diamant Bunus Saudaraku. Sekarang kau ingin menggarap proyek kerjasama kuil? Keluarga Li sudah terlalu memanjakan dia. Li Xiao, Kau. Apa yang kau lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Zerakan Guru Oksu. Lepaskan grup Ruoksu. Zichu, kita semua keluarga. Kau malah berlendam pada Kunli? Akan kuhabisi kau. Siapa keluarganya?
Buka matamu. Lihat baik-baik, Gu Ruoksu, CEO grup Ruoksu. Putri keluarga Gu menikahi penjaga keamanan tua. Lihat itu. Lihat. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Zhao Dameng adalah istri yang diperkenalkan Ruo Sui. Apakah salah lihat? Kau menghina orang tua itu? Dia bukan orang baik. Aku akan habisi ibu dan anak ini. Kejam sekali. Tuan Muda Keduali. Aku, Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Li. Siapa yang tidak lebih hebat darinya? Guru Osue malah cari sampah tua. Pantas dia menderita. Jangan ganggu ibuku. Ayahku gugur untuk negara. Kau ganggu yatim piatu kami. Aku sudah terlalu baik padamu. Siapa yang akan tidak kunikahi adalah urusanku. Bukan giliranmu mengatur. Jangan ganggu ibuku. Lawanmu adalah aku. Kau. Apa kualifikasi yang kau miliki untuk jadi lawanku? Kau bilang takkan menikah tanpa istana gubernur yang layak. Dia malah menikahi penjaga tua. Apa ada hukum kerajaan? Apa ada hukumnya? Kau tidak menghargai aku. Kalau begitu, aku mengalah. Jika Pantheon kerjasama dengan grup, akan kurenggut kepalaku dan jadikan urinoir untuk... Bahaha. Ruo Sui, ayahmu meninggal sejak dulu. Sejak kecil kau memang keras kepala. Ini salah ibumu yang tak berguna. Aku gagal mendidikmu. Sekarang kutanyakan, apa kau benar menikah dengan Zhao Dameng itu? Ya. Ibu, awalnya ku manfaatkan paman sebagai tamek, tapi kini aku sungguh mencintai. Kami sudah menjadi suami istri sebenarnya. Ibu, kenapa pukul anakmu? Masih berani angkat muka? Berani sekali kau bicara begitu? Ku besarkanmu agar menikahi pria baik. Tapi kau serahkan diri pada pria itu, dia lebih muda 2 tahun dari ibumu. Usianya hampir seumuran ayahmu. Usia ibu bukanlah patokan. Cinta tak kenal batas. Kau tidak merasa malu? Mana muka ibu untuk hadapi orang? Hailang muka, kekira kau perkenalkan sebagai Kailan Swami. Aku malah berutang budi. Sungguh tak bisa hidup tenang. Ini bukan saatnya bicara ini. Tuan Li, saya sudah putuskan. Ruo Sui akan menikahimu. Tapi jangan perlakukan putriku semena-mena. Ibu, sudah kuputuskan, Ruo Sui akan menikahimu. Ibu? Oh begitu. Kau anggap aku tempat sampah, sepatu rusak. Bukan perawan lagi. Sekarang baru ingat mau menikahi. Kukira, Guru Osue dan pria tua itu diranjang pagi tadi. Aku Gigi. Aku tak sabar memotonya jadi berkeping-keping. Dengar baik-baik. Aku, Guru Osue, pasti hadiri upacara penandatanganan. Dan kau tak boleh sentuh paman sedikitpun. Hahaha, lucu sekali. Di Jinghai, tak ada yang tak bisa kugerakkan. Li Xiaopun. Pamanmu APA? Dewa turun ke kau injak awan keberuntungan untuk menyelamatkanmu? Wahahaha. Ah? Latar belakang apa yang dimiliki Satpam busuk? 5 menit lagi ku pegang dia. Suruh dia berlutut dan panggil ku kakek. Hahaha. Jalur mana yang kau tempuh? Di Jalan APA kau mencari masalah? Generasi hebat sekali. Dan kini aku di sini. Akan kulihat siapa berani suruh aku berlutut. Tak ada yang mau jadi kakek, cucu siapa ini? Berdiri dan perlihatkan dirimu. Pria tua ini berani hinakan Gubernur Xiao Xiao. Kau cari mati. Siapa cepat? Tangkap benda tua ini untukku. Saya. Tunggu. Fire anak Kessel Urus. Orang dewasa pakai logika. Ini kontrak investasi dari Dewa Kekayaan sendiri. Grup Ruo Sui didukung kuil kekayaan. Berani kau Apa? Dewa Kekayaan? Apa? Dewa Kekayaan. Ibu, sudah kukatakan semuanya. Paman masih sangat mampu. Hanya kemampuan juga percuma. Tidak terlalu tua, Raki. Dia benar-benar mirip dewa kekayaan legendaris. Benda tua, kau sudah bohong kedua muse sebelumnya. Sudah cukup. Sekarang bahkan nama dewa kekayaan berani dipalsukan. Tuan Li, tolong lihat.
Bahkan tidak ada segel. Bilang ini bukan palsu. Ah, keledainya sudah kelelahan. Anjing penjaga berbulu serigala tetaplah anjing. Jika kau tambahkan ini, kartu Centurion hitam emas. Ini edisi terbatas. Hanya ada 5 di dunia. Palsu ya tetap palsu. Kontrak ini palsu. Kartu hitam emas dewa kekayaan ini juga pasti palsu. Kartu ini adalah ATM yang dikenal sebagai dewa kekayaan berjalan. Bagaimana bisa diberikan ke orang lain? Aduh, sekarang tidak cuma masuk penjara. Istana Gubernur punya hak menyelesaikan di tempat. Ayo tangkap mereka untukku. Dah. Bagaimana bisa meragukan keaslian kuil kekayaanku? Jika ini palsu, ku berikan kepalaku. Jika ini asli, Clan Zillianju. Beranikah kalian? Berani kau? Pelayan Wang Chai, kau di sini. Hai, kakak kepar. Saudara, aku terlambat memandan pasukan. Mohon bersabar. Langsung datang saja. Waha Wongkai. Kenapa namanya seperti anjing? Haha, kukira dia orang penting. Dasar. Kau sendiri anjing. Kakak iparku bilang aku boleh. Kau siapa? Berani bertanya pada yang mulia. Apa urusanmu dengan si tua ini? Bangkai tua. Kalian semua jangan bicara. Diam saja. Kakak. Bagaimana hasilnya? Anjing. Kau berani? Berani pukul aku? Aku kenal komandan ibu kota. Hari ini juga kau harus jelaskan. Kau takut bagaimana jika Tuan Li tak punya koneksi? Berani menang di konferensi ini? Kenapa kau kenal komandan? Sebenarnya. Paman, pilihan Wang Kai biarkan diwakilkan. Keluarga Li terlalu berpengaruh. Jika kita bermusuhan, aku khawatir. Jangan khawatir, Wang Chai bisa urusi anak-anak ini. Kau takut bagaimana? Dengar baik-baik. Di perbatasan naga sekalipun harus tunduk. Harimau harus berbaring. Si tua ini benci keluarga Li. Sudah cukup. Dia memalsukan kontak dewa kekayaan. Lihatlah dirimu. Bisa kau jaga dia? Lama tak ada yang berani bicara begitu. Perhatikan baik-baik apa ini. Apa kau benar dari kuil dewa kekayaan? Bagaimana hasilnya? Saudaraku menyukamu bol saja. Kan? Jangan-jangan kau dewa kekayaan dari kuil dewa kekayaan? Kalau orang ini dewa kekayaan, lalu Zhao Dameng ini. Li Xiaokuan Piakin, gubernur muda. Iya kan? Aku datang dukung platform grup Ruosue. Berani kau si menamina. Tak kau hiraukan aku sama sekali? Ruosue. Satpam tua ini rupanya punya koneksi. Orang sebesar dewa kekayaan pun menurut padanya. Semakin besar harapan, semakin dalam kekecewaan. Kalau tahu ini cuma salah paham, aku dan paman mungkin akan terpisah lagi. Li Xiao sang dewa kekayaan datang langsung. Ini acara penandatanganan, kami grup Ruosue harus ikut. Tunggu sebentar. Aku hampir tertipu olehmu. Mana mungkin Satpam Kre bisa sewa dewa kekayaan? Tadi kudengar Ruosue memanggilnya kepala rumah tangga. Sekarang jadi dewa kekayaan lagi. Sudah ketahuan masih mau berpura-pura. Ku benar-benar tak tahu diri. Tak hanya palsukan kontrak dewa kekayaan, masih cari orang untuk jadi dewa kekayaan palsu? Itu palsu. Kami tidak pilihan Wang Kai, sang pelayan pribadi dewa kekayaan. Terungkap lagi, aku pernah bertemu ayah baptisku sekali, pelayan dewa kekayaan. Bukan dia sama sekali, masih berlagak di sini. Mumasi? Ku kelola banyak kuil. Kau yang paling tak berguna di kuil kekayaan. Dikerjain sama gubernur kecil. Ya ampun. Sepertinya aku terlalu rendah hati. Dunia lupa hormat pada kuil kekayaanku. Sarah Ann, hari ini pasti berdarah-darah. Lakon demi lakon.
Tidak tahukah kau dewa kekayaan selalu? Didampingi komandan ibu kota, melindunginya? Guryoksu, Suami brengsek. Berani-beraninya palsukan dewa kekayaan, tak perlu aku turun tangan. Kuil kekayaan bisa membunuhmu. Paman. Dewa kekayaan tidak marah kan? Tak ingin libatkan teman. Aku akan sangat menyesal. Tenang, ada aku di sini. Wang Kai Baisa? Baisa. Kumpulan sampah busuk. Akulah dewa kekayaan di sini. Kau. Dewa kekayaan. Dewa kekayaan membuatmu kaya. Perintah dewa kekayaan. Kau. Wahahaha. Kakak. Satpam tua, katanya jago berkelahi, bu apa gunanya pukul? Dengar ini, setelah kau masuk penjara, aku akan baringkan Ruo Sui di ranjang Li Shao. Dia main, aku mainkan si jalang ini sampai mati. Dia sudah main, akan kumainkan lagi, hajar ngentot sampai mati. WK. Betul. Nanti akan kubawa kau dan si palsu dewa rezeki ini. Sekalian masuk bui, hidup di penjara tiap hari. Jangan cari muka ke Ruoshu nanti. Wang Xiulian juga lumayan menurutku. Nanti ibu dan anaknya bisa kudapat sekaligus. Enak banget rasanya. Tuan Mudo. Oke. WK. Oke, WK. Zhao Dameng, berani-beraninya pukul gubernur muda, kau tamat. Masa Ruo Sui punya saudara kayak lu? Masang di selangkangan. Tingginya kalah 3 jengkal. Kotoran mulutmu keterlaluan. Masih ngentot apa lagi? Cepat habisi para sampah ini. Saya, Gubernur Jinghai, Zhou Yongshan tiba. Good Fatih. Good Fatih, akhirnya udah datang. Lihat, ini buat saya. Mereka mau ganggu acara penanda tanganan. C'est pas ton cap mereka. Bangsat, apa Jinghai tidak punya hukum? Hukum mana yang berlaku? Yang mulia gubernur, saya Guru Ruo Sui, direktur grup Ruo Sui. Kami datang untuk acara penandatanganan. Dia S.I. Li Shaoken. Cari masalah. Good Father, lihat si jalang ini, malah balik tuduhan. Justru kau yang main gebuk. Udah cukup. Ini acara apa? Siapa izin kalian buat onar? Good Fatih. Diam. Tunggu sampai lelang selesai. Ambil kontraknya. Nanti bukan urusan bunuh atau hidup lagi. Kumumumkan. Acara penandatanganan lelang amal pertama resmi dimulai. Oh. Lelang amal ini tak hanya dapat kontrak dengan Pantheon, tapi juga bertemu langsung di Anhua. Mari berpartisipasi aktif dalam lelang. Jika salju turun, centurion emas hitam itu asli, jika palsu seperti kata Li Shaokun. Kira akan malu. Saudari Wang, sesuai perjanjian kita, jika kontrak ini berhasil, setuju saya menikahi Ruo Sui? Waktu itu kalian sudah menikah diam-diam, tapi mengabaikan saya. Guru Ashua, kau sanggup berbakti. Ibu. Hey Wang Kai, demi kebahagiaan kakak. Kau harus berkorban. Haha kakak, maksudmu? Sadari Wang, bagaimana pendapatmu? Hahaha. Jika dia dua kekayaan, saya pertimbangkan. Hahaha. Harap tenang, lelang resmi dimulai. Item pertama. Loin, Gusigiok et Raxuande, Dynastie Ming. Arga Awal 1 juta. 1.5 juta. 1,5 juta. Ada yang lebih? 1 juta. 1 juta. Ada yang lebih dari 1,8 juta? 2 juta. 2 juta, ada penawar? Keluargamu sudah bangkrut. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Begini. Saya punya cukup. Akan seyalia. Apa di kartu ini ada 3 juta? Oke, 3 juta pertama.
3 juta kedua. 3 juta ketiga. C'est la main qui est pas d'ATN. Liatas qui pas qu'attend. Guru Oswe, kuberi kau kesempatan lagi. Asal kau bersujud di hadapanku, aku akan berikan Guci Giok musim semi ini. Tidak, simpan saja ini. Ayo bungkus Abu Liluo. Kau sedang menghampiri Mawar. Baguslah. 3 juta saja tak bisa keluarkan. Apa hakmu ikut lelang ini? 3 juta cukup untuk ku dengar. Ini terlalu boros. Meski kau tak suka, takkan jatuh. Oh, Shilian, jika kau saka, akan kuberikan pada. Ini cuma bisa jadi tempat sampah di rumah kita. Benar. Kau tak paham, Siulian. Bec, Marie kita lialo kedua. Lot 2, Karya Zeng Bankiao, Arga Awal 3 juta. Per juta. Wujura. Masih ada yang lebih dari 5 juta? Paman, jika tak bidik, kau takkan punya kesempatan. Li Sheo Kentak boleh berhubungan dengan Dian Hung. Hariakal. Ruosue, jangan khawatir. Marika takkan pernah disayang Dian Huang sumber hidup. Jika Marika tak datang hari ini. Lelang ini masih ada peluang. Tapi kini keluarga Li dan istana gubernur akan lenyap. Jadi bagaimana sejauh ini? Lelang kita sudah 10 putaran. Penawar tertinggi kumulatif adalah Li Xiaokun. Total kumulatif Li Xiao 58 juta. Selamat untuk Li Xiao. Hahaha, selamat ya. Selamat. Li Xiao, lihat ini, kan sudah kubilang, mereka cuma pamer soal nggak bayar pajak. Kontrak dewa kekayaan apalagi? Masih ada apa? Kartu emas hitam Centurion, semua cuma omong kosong. Sampai sekarang, nggak ada tawaran sama sekali. WK. Tahu kenapa mereka nggak nelpon? Karena kartu mereka kosong melompok, jadi cuma bisa melongo. WK. Ya ampun Ruosue, harus gimana lagi? Sepertinya omongan mereka benar. Siulian tenang dulu. Kamu palsu, jauh-jauh dariku. Aku masih mau merendam ibuku. WK. Kakak. Kelahatan bagus. Saatnya tunjukkan pada mereka. Raja berlian sejati adalah kelima. Lihat dong. Selanjutnya, lot terakhir hari ini, lebih tepatnya. Ini bukan LOT biasa. Ini kesempatan bertemu Dian Huang. Wah. Arga Awal 50 juta. 50 juta. Banyak banget bisa wawancara Dewa Kuil. Harganya lebih dari itu. 100 juta bagus. Ada kenaikan harga 100 juta? 150 juta. 150 juta. Keluarga Li punya uang. Aku akan ambil kesempatan ini. $1 miliar. 1 miliar dolar. 1 miliar kali. Kurasa semua di sini, nggak ada yang bisa tawar lebih tinggi. Jadi mungkin sekarang. 1 miliar. Kodi. Apa kau gila? Tahu arti gestur ini? Aku juga bisa pakai gestur lentera langit. Tahu maksud gestur ini? Artinya, siapapun yang lelang di sini, harus bayar harga tertinggi, atau konsekuensinya berat. Apa? Bagaimana jika ada yang naikkan harga? Permisi, maka dia juga harus ikuti. Zhao tua ini, kau gila? Siulian, jangan khawatir. Saudaraku sudah alami banyak badai. Anak-anak ini tak sepadan dengannya. Baik, aku akan tawar. 2 miliar. Ikuti 5 miliar, ikuti. 5 miliar. Kodi. 10 miliar. Dengan. Kau ikuti terus. Ikuti apa lagi? Kartumu ada uang sebanyak itu. Aku mau verifikasi modal. Verifikasi modal. Hei. Ini 10 miliar. Harus verifikasi dulu, tak bisa tambah. Kubilang mau verifikasi modal. Verifikasi modal. Verifikasi modal. Saldo kartu Centurion hitam, 1 triliun. 1 triliun. Selamat kepada TN Gu dapat kesempatan bertemu Dian Huang. Tepuk tangan. Bagus. Hahaha. Ini tidak mungkin. Kartu ini ada masalah. Bapak angkat. Tak apa. Sudah kubicarakan dengan pihak kuil pengobatan. Kolaborasi medis ini harus jadi milikmu. Aku tak percaya, perempuan ini. Bagaimana kalau kau temui Dian Huang sekali saja? HMPH. Ayo tanda tangani kerjasama ini. Aku tetap ingin lengserkan Guru Oswe. Dasar wanita. Maka lelang ini selesai. Terima kasih banyak. Paman, kau sudah banyak membantuku. Aku sungguh tersentuh. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Maksudmu apa? Tak ada artinya. Mungkin aku sudah punya hati.
Kau suka Jianhuang. Paman, haruskah kau buat aku mengatakannya terus terang? Ya, dulu aku memang menyukaimu, tapi akhirnya aku sadar. Kesempatan bertemu Dian Huang menyelamatkanku waktu kecil. Aku punya perasaan mendalam padanya. Aku tak bisa menolak. Baiklah, ini memang tak bisa dipaksakan. Kudoakan kau bahagia. Terima kasih. Paman. Aku tak boleh libatkanmu dalam perseteruan ini lagi. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Ruoshue. Jika kau tahu, Dian Huang adalah paman yang selama ini merawatmu, apa yang akan terjadi padamu? Silakan masuk. Tuan Dian Huang, apa kau masih ingat aku? Dulu kau pernah menyelamatkanku. Kita pernah bertemu sebelumnya. Tak kusangka kau benar-benar datang ke sini. Dengan sumber keuangan keluargamu, sangat sulit dilakukan. Ya, seorang teman membantuku. Seorang teman. Namanya Zhao Dameng. Dia dan ayahku dulu seperjuangan. Kau kenal dia? Tentu saja aku kenal. Makanya ku katakan, bagaimana kau bisa bertahan sampai sekarang? Di seluruh dewa, hanya dia yang bisa. Tuan Dian Huang, kau bercanda. Memang dia cukup hebat. Tapi tak ada apa-apanya dibanding. Aku ingin bertanya sesuatu. Silakan tanya. Orang bilang ayahku pengkhianat. Apa dia pahlawan atau penjahat? Aimo. Tentu dia pahlawan. Aku minta maaf untuknya. Aku tak menepati janji. Makanya baru sekarang kutemukanmu. Bagus, rumah sudah kujaga. Akhirnya aku bisa hidup layak. Tuan Dian Huang, ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Orang yang menyelamatkanku dulu, benarkah itu kau? Tentu saja aku. Kau sangat dekat denganku. Apa kau menyukai? Aku? Jadilah pacarku. Kurasa ini tidak pantas. Jelas yang menyelamatkanku adalah Tuan Dian Huang. Kenapa pikiranku penuh dengan para paman? Kau belum tahu. Banyak wanita yang tertarik padaku, tapi sulit bagiku melihat. Tapi bagaimana denganmu? Kau masih muda dan bertubuh indah, berperas cantik. Juga punya bakat. Apalagi yang kau ragukan? Tidak. Hanya saja. Bagaimana pendapatmu? Kurasa kita tidak cocok. Kupikir kau selalu menyukai paman. Usia segitu, usiaku hampir sama dengan Zhao Dameng. Statusku lebih tinggi darinya, lebih berstatus. Hanya saja, aku lebih mengagumi Tuan Dian Huang. Ini kekaguman dan hormat pada yang lebih tua. Jadi kau punya orang yang disukai? Aku menyukai Zhao Dameng. Pamanku. Kau benar-benar menyukainya? Dia rekan seperjuangan ayahmu. Perasaan memang sulit diungkapkan. Hubunganku dengannya lebih baik. Ini sedikit lebih kuno. Dan kali pertamaku juga kuberikan pada paman. Gairah malam itu, sungguh tak bisa kulupakan. Mungkin pria pertama seorang gadis akan meninggalkan kinangan tak terlupakan. Aku tak menyangka, kau masih gadis polos dan baik seperti dulu. Tuan Dian Huang, apa maksudmu? Akan kuperlihatkan jati diriku. Dangdang dangdang. Paman, kenapa bisa kamu? Kamu bosan saja. Apa para pria tua tahu trik ini? Ruoshue. Apa yang kubohongi? Berani berpura-pura jadi Lord Dian Huang? Aku tak perlu menyamar jadi dia. Kau kira menyamar jadi Lord Dian Huang bisa mengelabuiku? Akulah yang cari Lord Dian Huang. Ada hal penting yang harus kubicarakan mengenai rehabilitasi ayahku. Ini menyangkut nyawa keluargaku. Tak ada waktu untuk main-main. Ruoshue. Aku Lord Dian Huang. Baiklah, paman. Tak kukira kau begini. Memang pria tak bisa diandalkan. Kukira kau dewasa dan stable. Tidak, tak terpikir olehku. Aku masih harus cari Lord Dian Huang. Tak ada waktu untukmu di sini. Hey, Ruoshue. Dengarkan aku. Aku dengar kata waktuku habis. Ibu dan grup Ruoshue menungguku. Ruoshue, aku tidak bohong. Aku punya perintah kaisar. Kau pikir aku anak 3 tahun? Ayahku perang saat aku kecil. Dia bilang akan pulang. Kenapa? Dia membohongiku. Lord Dian Huang juga janji jaga aku. Pada akhirnya, kau tetap bohong. Bertahun-tahun aku berjuang sendiri. Dan sekarang, kau bohong lagi. Bajingan ini bisa kumanfaatkan semaunya. Xiaolian. Makan satu. Selamat. Ayo. Kapan kuil gubernur muda akan datang?
Jangan khawatir. Satu-satunya kesempatan kerjasama dengan kuil pengobatan adalah keluarga Li saya. Kalian suka pamer tidak bayar pajak? Ya, Tuan Dian Huang sendiri yang menjemput putriku. Bukankah kerjasama ini sudah didingtol? Ruoshue. 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 Hei kakak, bagaimana? Lepaken. Bagaimana dengan salju? Apa kata Dian Huang padamu? Aku tidak melihat kaisar istana. Aku tidak melihat Dian Huang. Hei, apa yang kukatakan? Tu kira istana gubernur Kuzestaria. Kau pikir bayaranmu tinggi. Dapat kesempatan berdua dengan Tuan Dian Huang. Bisa dapatkan pesanan untuk kuil pengobatan? Tuan Li lahatla. Ada ruang kompromi antara keluarga kita? Ini salju, muda dan belum matang. Aduh, sekarang aku tahu takut. Kenapa kau pergissais pas? Dulu aku terlalu muda, memperkaya orang yang tak pantas. Sekarang aku tak ada hubungan dengan pamanku. Aku bersedia kerja sama dengan keluarga. Kalau bukan untuk mempertahankan grup Ruosue, menyelamatkan karyawan tak bersalah, mana mungkin aku tunduk pada sampah sepertimu? Yah, bukan tidak mungkin. Mari lihat apakah hati ini tetap ada. Oh Guru Oksu, apa yang masih kau lakukan? Belum datang. Cepat layani gubernur muda. Tuan Gu, pasti ada kesalahpahaman. Kau adalah wanita kakakku. Tak ada yang berani menyentuhmu. Kakak. Kau tidak memberitahu kakak keparmu. Sepertinya hanya dewa yang bisa mengembalikan posisi untuk membuktikan identitasnya. Memulihkan para dewa. Jelas. Tak ada yang berani bergerak. Haha hei. Ini dia, Gua Ruoshue. Jika begitu, apakah grup Ruosue masih diblokir? Sekarang kau lihat. Orang tua, tak bisa diandalkan. Hei, jangan khawatir. Tuan Li, harap jaga diri baik-baik. Jangan keterlaluan. Du Ruoksu, comment gères-tu? Bukan grup keluarga Gu yang bisa kerjasama dengan kuil pengobatan. Ini keluarga Liku. Hei, pemilik kuil pengobatan Sai Hua Tuo sudah datang. Guru Oswe, dengarkan baik-baik. Tunggu sampai keluarga Li tanda tangani perjanjian dengan kuil medis. Bila kotanya lagi, takakan sezederanaini. Tuanol. Seyali Shaoqin perwakilan Keluargali. Ini ayah angkatku. Beliau juga gubernur Jinghai. Semoga kerjasama dengan kuil pengobatan berjalan lancar. Kerja sama. Kapan aku bilang mau kerja sama denganmu? Kapan saya bilang ingin bekerja sama denganmu? Good fate. Ketua Hall, apa ada kesalahpahaman? Bukannya sudah kau katakan, upacara penandatanganan ini hanya formalitas. Kolaborasi miliaran dolar. Kau bilang ini hanya proses. Apa kau anggap remeh kuil pengobatanku? Ini adalah keadilan dan kejujuran. Jika ada yang berani memanfaatkan celahnya, pergi sana. Godfather, saya tahu, kita masih terlalu terburu-buru. Bagaimana bicara hal ini di kesempatan seperti ini? Ya, Gubernur. Ketua Hall harus umumkan agar semua dengar. Kapan akan diumumkan? Pasti keluarga Li. Hahaha. Masuk akal. Grup Ruosue yang kubangun, baik kekuatan maupun skala saat ini, tak bisa melawan keluarga Li. Itu belum pas, kakak ipar. Jangan remehkan diri. Kau harus tahu grup Ruosue sekarang. Skala di belakangnya. Itu sesuatu yang sangat besar. Raksasa. Nanti kau akan tahu. Saya umumkan mitra proyek kolaborasi 100 miliar ini adalah Grup Ruosue, Guru Ruosue. Hahaha, bagus, bagus. Wang Chai memang selalu di sampingmu. Sayangku. Itu 100 miliar. Berapa kali aset grup keluarga Gu akan bertambah? Kebahagiaan ini datang terlalu mendadak. Ternyata grup Ruosue. Bagaimana mungkin? Dari latar belakang dan kekuatan, jelas keluarga Li lebih unggul. Apa karena kartu centurion hitam emas itu? Ketua Ruan.
Apakah Anda Kiliru? Grup Ruosue hanya grup kecil yang disita. Apa kualifikasi Anda untuk bekerja sama? Saya sudah umumkan hasilnya. Kuil-kuil yang bertanggung jawab atas ini. Ketua Ruang, kau tidak menghargai istana gubernur kami? Tidak seharusnya. Mengapa kuil dewa memilih grup Ruosue? Aku sama sekali tidak berharap. Ketua Ruang, jangan bilang kami tak percaya. Bahkan grup Ruosue sampah pun tak percaya. Keputusan hari ini sulit meyakinkan publik. Apa yang kau inginkan? Kau. Azal du Ruoxu Kubunu. Kuil pengobatan hanya bisa kerjasama dengan keluarga. Li Xiaoken, kau terlalu lengkeng. Kau anggap hukum dan... Kau bicara hukum pada istana gubernur ada di sini. Bicara hukum padaku. Kau cuma anjing. Beresiko mengajariku. Kau tak tahu malu. Kau hina kuil pengobatan. Kau hina juga kuil kekayaanku. Jika kau dewa kekayaan sejati, aku akan hormati 3 hal. Tapi kau cuma anjing di kuil. Yakin aku bukan dewa kekayaan? Komandan datang. Komandan besar. Kau baik-baik saja? Dewa kekayaan, kami terlambat. Li Xiaoken, penggawaku datang. Masih anggap aku palsu? Benarkah? Godfati tolong aku. Dasar anjing, sudah lama aku sabar. Keluarga Li sampah. Andai bukan karena kebaikan saudara, keluarga Li sudah punah. Terima kasih, Red Blade. Jika dia tak bunuh kuil, mungkin ada jasanya. Kau pikir masih bisa hidup? Apa maumu? Sekarang negara hukum. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum. Sekarang kau ingat negara hukum? Apa yang kau lakukan tadi? Kau. Ming Ming dan kakak ipar keluarga. Dia malah kolaborasi dengan luar. Kurasa yang paling terkutuk adalah kau. Tak ada dewa kekayaan. Aku tahu salah. Aku juga tidak. Kuil pengobatan dan kuil kekayaan. Mereka semua mendukungnya di balik grup Ruosue. Aku banyak mendukung grup Ruosue, bukan cuma keluargaku. Lumpuhkan 2 anjing ini. Buang mereka. Tunggu, memukul anjing tergantung pemiliknya. Kediaman gubernurku terus mengalah padamu. Kau terus mempermainkanku berulang kali. Aduh Gubernur Yo, apa kau kurang kesadaran diri? Sungguh? Dia pembunuh. Swido. Pertempuran Shuitu Yang Tak Tertendinggi. Satu-satunya yang lolos adalah pria ini. Sepertinya dia benar-benar membuktikan pepatah. Menginjak sepatu besi tak ketemu tempat. Tak perlu usaha besar. Zhou Yongchang, kau keterlaluan? Sebagai gubernur Provinsi Selatan, apa kau tak tahu? Iu itu penjahat kejam. Dia bukan hanya pembunuh ayahku, tapi juga pembunuh ribuan pahlawan Gretsia. Lalu apa? Raja pembunuh sudah di sini. Kalian semua harus mati hahaha. Tak kusangka ada yang ingat orang tua ini. Tapi hari ini kau menghina kediaman gubernur. Orang tua ini akan membunuh kalian semua. Bahkan mati pun harus paham. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Barang tua, cepat turun jaga kakak dan kakak ipar. Tenang saja, kakak. Selama aku di sini, tak ada yang berani sentuh kakak ipar. Kakak. Kenapa Sai Hua Tuo Dan Shenwan San Memenggomi kakak? Kamu siapa? Tak peduli siapa kau, kau harus mati. Biarkan aku temui raja pembunuh. Aduh. Kerja keras. Sia-sia. Jilaranku. Aku bukan lawanmu. Ayo, serang dia untukku. Kumoy, kalian semua akan mati hari ini. Tak ada yang bisa menghentikan. Kalian hanya punya 2 pilihan. Pertama, bunuh diri. Kedua, tanda tangani perjanjian. Hancurkan keluarga Gu. Ruosue selamat dari pertempuran itu. Kau ingin membasminya. Aku curiga. Kau bersekongkol dengan pihak asing. Kalau begitu, jangan salahkan aku membunuh. Ekstasi.
sedikit tenaga, tapi masih belum cukup. Kalian semua di sini akan mati. Tak ada yang bisa menghentikan. Kak, kau tahu, aku dan dokter tidak jago bertarung. Aku kasih waktu 1 menit. Killer King tetap di sini. Kau takkan mati selama ini. Kalau tidak, kubuat kau paham arti masuk surga tak ada jalan. Tak ada pintu ke bawah. Tak ada jalan turun. Lucu. Otakmu kebanjiran. Tempat ini dikepung istana gubernur. Bukan cuma situ. Tapi juga ribuan jagoan hebat. Kau yang bilang tak ada jalan ke langit dan bumi. Kan? Baik. Kalau begitu kalian tetap di sini. Paman. Aku sudah memperlakukanmu begini. Kenapa masih membantuku? Mereka hanya mengincarku. Serahkan saja aku. Ruosue, aku takkan menyerahkanmu. Mengapa? Karena di malam berdarah itu, aku janji pada rekan-rekan akan bawa pulang seorang gadis. Aku gagal. Kali ini aku pasti tepati janji. Paman kau. Sudah berapa kali kukatakan, percayalah padaku. Akulah yang menyelamatkanmu dari medan perang. Paman. Kakak ipar, jangan khawatir. Kakakku ada di sini. Mereka cuma preman kamp. Kau akan mati. Baiklah, aku akan antarmu ke barat. Killer King. Kau keras kepala sampai mau mati. Akan kuantarkan ke alam baka, Raja Pembunuh. Abizidia. Bapak tua, dengarkan. Sejauh ini, hanya satu orang yang kutakuti, yaitu Kaisar Kuil. Selain dia, semua makhluk hanyalah semat. Mari. Tahukah kau? Kau hanya semat di hadapan Kaisar Istana. Bagaimana bisa kalah dari penjaga kecil? Raja Pembunuh tak terkalahkan. Mana mungkin aku kalah darimu? Halo. Baik, aku paham. Wahahaha. Bapak tua, baru dapat kabar. 108 kuil berkumpul di luar aula jamuan. Dan Tuan Dian Huang ada di aula selama ini. Aku lihat langsung seluruh konferensi penandatanganan. Haha bagus. Tak apa. Guru Oswe, kau dapat kesempatan Lalu, Tuan Dian Huang tak melihatmu sama sekali. Dia ada di sana selama ini. Melihat segalanya. Sudah kukatakan, penghina istana gubernur pasti mati. Dewa pengobatan dan kekayaanmu. Kalian di departemen perusak satu persatu. Lindungi keluarga, melawan istana gubernurku. Tunggu hukuman dari Tuan Dian Huang. Wahahaha. Mari sambut kedatangan Tuan Dian Huang. Sambut Kaisar Istana. Ruoshu, tak perlu. Ikut aku. Ikut aku ke atas. APA? Bapak Baptis. Jaudaman, Kobreng Sektua. Kau gila. Kita sedang menyambut Dewa Dian Huang. Kurang ajar. Kalian pasangan anjing minggir dariku. Kau yakin? Aku Zhao Deming. Bukankah dia penguasa yang kau sebut-sebut? Menurut maksudmu, Satpam busuk. Pongaza 108 tuiles. Kaisar istana di atas ribuan orang ini. Benar? Benar. Hahaha. Melawan istana gubernurku, pembunuh istana gubernur, napi hukuman mati yang seharusnya ditembak, berani menyentuh nama Kaisar Istana. Bapak Baptis, panggil semua master. Tua brengsek ini andalannya kucing pincang. Tak ada hukum. Baik. Semua yang di luar, masuk. Bagaimana dengan orang? Semua masuk. Kau tuli? Jangan panggil. Aku sudah masuk dari tadi. Jika sampah di luar saja tak bisa kau atasi. Kil ini tak perlu ada lagi. Kau pikir kau siapa? Bisa kau perintah Master Kuil luar? Permisai, Kil memang pata padaku. Karena kalian sudah di sini, masuk. Para master aula menyambut Kaisar Istana. Selamat datang di Dian Huang. Maksudmu apa? Apa kau benar Kaisar legendaris dari istana? Good fatigue. Itu tidak mungkin. Orang-orang ini pasti palsu. Benda tak bermata. Kau tahu siapa mereka? Bahkan jika dewa pengobatan dan dewa kekayaan palsu. Menurutmu, apakah semua Master Kuil penipu? Tuan Dian Huang, aku pantas dihukum. Aku tidak mengenalimu.
berilah aku kesempatan. Kumohon. Pergilah. Jauhkan najis dari mata kaisar istana. Istana gubernur tak hanya menghina tuan. Dan sepengetahuanku, gedung pemerintah terlibat pemberontakan beberapa tahun lalu. Dia pengkhianat yang bersembunyi di Igret Xia. Zhu Yongchang patut disalahkan ETC kematiannya. Saya minta dia dieksekusi di tempat. Untuk jiwa puluhan ribu martir di surga. Tidak. Terima kasih banyak, Tuan Dian Huang. Aku tahu Tuan punya banyak. Aku harus bertobat. Ada apa lagi? Sudah kukatakan perlu orang lain melakukannya. Aku sendiri yang akan basmi bahaya untuk rakyat. Sebagai penghormatan untuk jiwa saudaraku di surga. Aku tidak pantas mati. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hanya menginginkan Guru Oswe. Tapi jangan khawatir. Aku harus bertobat. Kumohon maafkan aku. Aku tak percaya kau tak tahu kejahatan Zhou Yongchang. Bawa dia untuk dihukum berat. Kau tahu. Jangan khawatir. Dia tak boleh mati. Tapi aku tak bisa hidup. Bawa pergi. Tidak. Tuan Hall, dengarkan penjelasanku. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Semua kesalahan keluarga U. Si tua bangka itu, aku benar-benar tak tahu. Tuanol. Tolong, Tuan. Bibi, sepupu, aku salah. Bisakah kau mengampuniku? Aku tak ingin mati. Bukankah kita keluarga? Keluarga? Oh, sekarang baru ingat kita keluarga? Siapa yang tadi berteriak pada kami? Kau ingin memutus hubungan dengan kami? Untung ada Lau Sao. Jika tidak, mayat kami pun tak ada yang mengubur. Seumur hidupku, paling kubenci dua tipe orang, Guru Oswe. Pertama, pengecut yang kabur dari medan perang. Kedua, pengkhianat keluarga. Orang seperti ini, biarkan dia agar tak merugikan orang lain. Bawa pergi. Tidak. Jangan. Bawa sang istri. Tidak. Jangan. Bela aku. Darah lebih kental daripada air. Kita masih saudara. Kumohon. Tolong. Tak perlu. Wangkai. Apa maksudmu meninggalkan kepalamu? Kau tak mengerti, ini untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kau harus menghukumnya. Sudah jelas. Jadikan dia Kasim. Namaku bukan Wang Cai. Namaku Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan. Baiklah. Dewa Kekayaan? Ruashue. Maukah kau bersamaku kali ini? Aku bimbang. Hubunganmu dengan Dian Huang. Kini aku yakin kalian orang yang sama. Tak ada lagi yang kizengkel. Bagaimana? Kau tak ingin menepati janji pada ayahku? Tidak. Sama sekali tidak. Tapi aku berjanji padanya akan menjagamu seumur hidup. Alhasil, kita menjadi keluarga. Itu tidak baik, si Lemieux. Tak bisa kabur lagi dariku. Baiklah. Kuumumkan mulai hari ini, Guru Oswe adalah permaisuri kuil dewa. Selamat datang di Dian Huang. Selamat datang Nyonya Dian Huang. Selamat datang di Dian Huang. Selamat datang Nyonya Dian Huang. Akhirnya semuanya sudah beres. Kita juga bisa istirahat dengan tenang. Ruoswe, aku berutang pernikahan pada meski kita sudah seperti suami istri tua. Tapi pasti akan kugenapi janjiku. Paman, aku sekarang merasakan kebahagiaan yang istimewa. Rupanya pahlawanku selalu ada di sampingku. Paman yang mendampingiku sejak kecil. Kini menjadi pelindungku. Kenapa harus membalas? Tentu harus, tapi cara gadis ini membalas pahlawannya. Punya trik khusus. Trik seperti apa? Sekretaris Zhang. Pesankan suite presidensial. Baik Nyonya Gu, untuk berapa lama? 1 bulan. Apa? 1 bulan. Baik Nyonya Gu, segera diproses. Paman tahan ya. Apa gadis ini cukup baik? Tapi cukup untuk membuatku bahagia. Siulian, kita pesan juga yuk. Suite presidensial. Kamu ngomong apa sih? Sudah tua-tua masih tak tahu malu. Pergi sana. Dah, Siulian, bukan maksudku begitu. Ini soal perasaan. Dah, Siulian, tunggu aku dong.